Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. 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 Saya ingin lihat lambaian tangannya. Haleluya. Kami berucap syukur pada pagi hari ini. Patut bersyukur rasanya karena Tuhan memelihara satu minggu. Kita lewati sampai hari ini kita boleh berjumpa satu sama lain. Satu anugerah. Di luar sana masih banyak orang-orang yang terkena penyakit, terkena masalah. Namun kita adalah umat-umat pemenang. Kita diizinkan datang untuk ke tempat ini, kita diberikan kekuatan, kita dimerdekakan oleh kuasa Tuhan. Sebab dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, pagi ini Tuhan, di mana Bapa memberikan kami kesempatan untuk kami bersorak-sorai memuji Engkau karena kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Darah-Mu Tuhan yang menebus hidup kami, kematian-Mu yang memenangkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu. Lawat setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami panjatkan boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan ketopong keselamatan, dengan berbaju zirah keadilan Tuhan, perisai iman, berikat pinggangan kebenaran, berkasutkan kerelaan, pedang roh firman Tuhan, segala kuasa yang tidak berasal daripada Engkau kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita undang bangkit berdiri. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan, bersama-sama kita bertepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Satu suara katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan, Raja. Kami mau bersukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Come on, satu suara katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Raja segala raja. Dialah, katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit. Biarlah umat-Mu bersukacita dalam hadirat-Mu Bapa, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Oh, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja. Sekali lagi saudara. Oh, Dialah
kan bangkit, nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Biarlah api surgamu turun memenuhi hati kami Bapa, sehingga hanya namamu yang disanjung, namamu yang dipuji. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Segenap hati, satukan suara. Oh, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan saudara. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara sorakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bersukacita lebih lagi ya Bapa, sebab kematian-Mu yang memerdekakan hidup kami. Oh Tuhan, katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Engkau menara Tuhan dan tempat perlindungan. Kami mau bersyukur. Come on, come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, segenap hati saudara katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung batu. Hanya padamu. Inilah hati-hati anak-anakmu Bapa. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on, katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari saudara, kita satukan suara, kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Yes, ku mau selalu bersyukur. Come on. Ku mau selalu bersyukur. Mari yang di rumah bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu
tak pergi dariku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan hari ini. Apabila hari ini Bapak kami boleh memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau ya Roh Kudus. Agar hidup kami boleh menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan ya Bapa. Kami ingin mengalami Engkau hari lepas hari dalam hidup kami. Banyak kabar-kabar yang menggemparkan. Namun kami percaya Allah kami Allah yang menyertai kami. Allah kami Allah Immanuel. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, thank you Jesus. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Kau Bapakku, Kau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia, selalu baru. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, pagi ini kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Kau pribadi Bapa yang baik,
berdiri. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, segala puji dan hormat syukur kami naikkan kepadamu, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak disembah. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Yesus Tuhan. Hati kami bersyukur, hati kami bersyukur. Banyak yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak satu kondisi pun Engkau membiarkan kami untuk kami melalui Bapa. Namun setiap peristiwa yang kami alami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat setiap rencana, terima kasih buat setiap rancangan yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan kami. Kami hari ini boleh ada di tempat ini semua oleh karena anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari kita sejenak merenungkan kebaikan Tuhan. Sudahkah kami menyenangkan hati-Mu Bapa? Sudahkah kami membuat Engkau tersenyum? Setiap sikap dan tingkah laku kami seringkali menyakiti hati-Mu Bapa. Berdaulat
saudara sendiri yang katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Sekali lagi jemaat sendiri katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami. Engkau yang berdaulat penuh. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kami mau katakan segenap hati kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, yes, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi, syukur hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang ambil alih atas hidup kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami buka pikiran kami Tuhan, untuk Roh Kudus taburi firman dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup dalam firman-Mu. Dan firman dalam kami Bapa, Kau memberikan hikmat, urapan untuk hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan berkat firman-Mu. Dan Kau mengurapi juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa, baik di tempat ini maupun dimanapun mereka berada. Berikan kami telinga seorang murid agar kami dimampukan Roh Kudus untuk mendengar dan menyimak firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan siap menerima berkat firman Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena pagi ini kita masih memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama, memuji, menyembah Tuhan. Terlebih kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, kali ini kita akan belajar sebuah tema yang berkata bertumbuh melalui pencobaan. Tema kita kali ini adalah bertumbuh melalui pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin saudara bertanya-tanya, bertumbuh dalam hal apakah yang dimaksud oleh tema ini? Tema berkata bertumbuh melalui pencobaan. Kita mesti bertanya, bertumbuh dalam hal apakah? Oleh sebab itu kita akan awali dahulu dengan
satu ayat kebenaran firman Tuhan, kita landasi 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Silakan saudara buka Alkitab. Ya saudaraku, saya percaya semua yang datang kali ini bawa Alkitab. Karena kita sedang belajar kebenaran firman Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18 saya bacakan seperti ini, saudara bisa lihat di depan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Amin. Jadi yang dimaksud oleh topik tema berkata bertumbuh itu adalah bertumbuh dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bisa katakan amin? Amin, haleluya. Jadi kalau tema ini bertanya, bertumbuh dalam hal apakah? Ya, kita orang percaya diminta oleh kebenaran firman Tuhan bertumbuh dalam kasih karunia. Nah ini saudara, sehingga kita mengerti kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, yang nantinya kita sekalipun saat kita bertumbuh nanti, adalah hal-hal yang harus dilewati sesuai tema melalui pencobaan itu. Saudara, berbicara tentang hal bertumbuh saudaraku, karena temanya adalah bertumbuh. Hal bertumbuh ini saudara bukan saja hanya di dunia flora dan fauna. Apa sih? Mungkin saudara banyak yang tahu sudah. Ya, flora itu berbicara tentang dunia tumbuh-tumbuhan. Kalau saya salah dikoreksi ya. Betul tapi ya. Fauna berbicara tentang dunia binatang. Jadi hal bertumbuh ini bukan saja di dunia flora dan fauna, saudara, tapi juga di dalam kehidupan manusia secara fisik. Ini fisik ini, saudara, secara fisik ini terlebih juga dalam kehidupan iman kepada Tuhan sesuai tema. Bertumbuh melalui pencobaan. Bertumbuh melalui pencobaan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau flora dan fauna itu saja, tumbuhan binatang itu ada pertumbuhan. Tubuh manusia ini dari kecil sampai kita dewasa, manula, ini kan bertumbuh. Nah kali ini saudara, kita sedang belajar tentang bertumbuh sesuai firman tadi berkata, bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Kita sudah tahu bahwa kehidupan iman ini kepada Tuhan itu mesti juga bertumbuh sesuai tema itu. Saudara, kalau berbicara tanaman, saudaraku, itu bertumbuh, ya, medianya itu kan tanah, ya. Ya mesti ditaruh tanah. Tidak mungkin saudara mau tanam tumbuhan itu, saudara taruh di atas bangku itu, begitu saja benih. Dan saudara harapkan tumbuh di situ. Tidak mungkin. Ya. Tetapi media daripada tumbuhan ini mesti ditaruh di tanah. Baru dia bertumbuh. Ya, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kita belajar tentang hidup iman kekristenan ini bertumbuh medianya apa? Saudara, pertumbuhan dari kehidupan kekristenan, iman kepada Tuhan itu medianya adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sesuai yang dikatakan tadi dalam 2 Petrus 3, hendaklah engkau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara dan saya belajar kebenaran firman Tuhan ini, iman pengenalan kepada Tuhan Yesus itu kita bertumbuh di dalam
pengenalan akan Yesus. Jadi media dasar pertumbuhan kita adalah pengenalan di dalam Yesus. Sehingga ada firman Tuhan berkata, biarlah aku di dalam engkau, di dalam Yesus, Yesus itu di dalam kita. Jadi kita masuk di dalam media itu, baru kita bisa bertumbuh. Iman kerohanian kita bisa bertumbuh, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya tanaman yang dapat bertumbuh, tapi kehidupan kekristenan pun harus dapat bertumbuh sesuai kehendak Tuhan. Nah, saudara, ini pendahuluan daripada tema kita tentang bertumbuh melalui pencobaan itu. Nah, saudara, kita akan masuk kepada tema yang sebenarnya bertumbuh melalui pencobaan itu. Kita lihat ayat Yakobus 1 ayat 12. Di sini kita akan melihat bagaimana pertumbuhan di dalam melalui pencobaan itu bisa bertumbuh, saudaraku. Ya, Yakobus 1 ayat 12. Kita sudah belajar tadi tentang pertumbuhan tanaman itu, medianya adalah Yesus Kristus Tuhan. Tanaman itu di tanah medianya. Tetapi kita di dalam firman Tuhan berkata kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 berkata demikian, berbicara tentang bertumbuh melalui pencobaan itu, dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, ini ayat dasar daripada tema kita, yaitu bertumbuh melalui pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Haleluya, saudaraku. Nah, kalimat awal dari Yakobus 1 ini dikatakan berbahagialah. Saat bertumbuh dikatakan berbahagialah. Saudara, kalau ngomong tentang bahagia, saudaraku, ya, semua orang pasti senang dan berusaha mencarinya tentang kebahagiaan itu. Ya apa ya? Pasti, saudaraku, orang pasti mencari kebahagiaan dalam hidup ini. Tetapi sebaliknya, saudaraku, kalau berbicara selanjutnya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, saya tanya sekarang, kalau berbicara tentang pencobaan, gimana saudara jawaban orang-orang? Banyak sekali orang berkata, berusaha, kalau bisa kata pencobaan itu terhindar dari hidupnya. Tidak dilewati, saudaraku. Ya, karena pencobaan ini adalah sesuatu yang menakutkan dan sebisa mungkin untuk terhindar dan tidak terjadi dalam kehidupan. Ya, kalau tadi bahagia, itu berbahagialah orang. Ya, semua orang ingin berbahagialah. Betul. Tetapi yang dikatakan bertahan dalam pencobaan, itu nanti dulu. Seringkali orang berusaha menghindar. Kalau bisa dalam hidup ini, jangan terjadi Tuhan. Pencobaan, masalah dalam hidup ini. Kalau bisa ya bahagia-bahagia aja gitu. Saudara, mengapa demikian saudaraku? Karena manusia itu memang cenderung untuk hidup dalam kondisi nyaman dan aman. Yaitu bahagia itu tadi. Dan itu manusiawi saudaraku. Sangat manusiawi. Kalau orang pengen bahagia ya, tapi masuk dalam pencobaan, ya nanti dulu Tuhan.
Ya toh? Itu manusiawi saudaraku. Kalau manusia itu senantiasa menginginkan kebahagiaan itu. Dan Tuhan tahu saudaraku bahwa manusia itu memang kondisinya itu tidak bisa saudaraku. Ada dalam tekanan. Ada dalam pencobaan. Ya. Dan Tuhan tahu itu saudaraku. Kondisi saudara dan saya. Saat-saat saudara masuk di dalam pencobaan itu. Banyak yang gagal. Banyak yang tidak tahan, saudaraku. Sehingga mengapa? Kalau Tuhan tahu bahwa kecenderungan manusia itu, dia sangat takut masuk di dalam pencobaan itu. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan mengajarkan saudara dan saya di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu doa tentang Bapa kami. Ya. Dan salah satu ayat di doa Bapa kami itu saya lihat di ayat 13, coba dibuka. Matius 6 ayat 13 berkata begini. Ini salah satu ayat dari doa Bapa kami dari awal. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Dan ayat ini saudaraku, saya melihat berkaitan dengan tema tentang pencobaan dikatakan apa? Ayat 13 itu. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Ya toh? Tuhan ajar saudara untuk doa Bapa kami ini. Dalam satu ayat dari Bapa kami ini saya melihat. Ada kata janganlah membawa kami ke dalam kecobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, apa yang saudara dapat dari ayat ini? Dari tema bertumbuh melalui pencobaan ini. Ayat ini berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saya bisa mengerti, Tuhan mengajar saudara dan saya untuk berdoa. Dan kalimat ini ada, dan saudara sebutkan dalam doa itu. Mengapa demikian? Melalui ayat ini. Kita tahu bahwa kondisi manusia tidak ingin masuk dalam pencobaan. Manusiawi itu. Tuhan tahu. Oleh sebab itu berdoalah. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Namun saudaraku, kalau saudara berdoa seperti itu, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, yang perlu diluruskan saudaraku, bahwa sebenarnya saudaraku, Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Tetapi seringkali pencobaan itu datangnya dari ulah manusia itu sendiri. Ya, saudaraku. Doa ini berkata, jangan bawa kami masuk dalam pencobaan. Saudara berdoa seperti itu, saya bisa melihat bahwa kondisi manusia itu memang ketakutan saat masuk dalam pencobaan. Dan dia berkata jangan bawa kami masuk dalam pencobaan. Namun saudaraku, kenyataannya sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Haleluya, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa saudaraku. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ya, tetapi jelas dikatakan bahwa kalau itu terjadi, saudaraku, itu karena ulah manusia itu sendiri. Contoh, saudara. Kalau manusia itu melakukan sesuatu hal yang melebihi kemampuannya dia dan melampaui kehendak Tuhan, satu waktu pasti cepat atau lambat dia akan masuk dalam pencobaan itu. Dan sebenarnya bukan Tuhan yang kasih. Tetapi manusia itu ulahnya dia yang dia buat sendiri. Sehingga pencobaan itu datang menimpa dia. Amin. Oleh sebab itu hati-hati. Jangan melampaui kekuatanmu dan melampaui apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kondisi manusia seringkali ambisi itu lebih besar. Ya,
Keinginan daging itu lebih besar. Kalau kita lihat di firman Tuhan yang lain, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Allah. Daripada dunia. Dan itu dunia tawarkan. Dan kalau saudara tidak hati-hati melampaui kehendak Tuhan, engkau akan masuk di dalam pencobaan itu yang sebenarnya Tuhan tidak pernah mencobai. Tetapi manusia itu yang karena ulahnya sendiri dia buat. Haleluya saudara. Kita lihat buktinya di dalam Yakobus 1 ayat 13 selanjutnya. Lebih jelas saudaraku. Yakobus 1 ayat 13 berkata, ayat ini sangat memberikan kita pengertian. Dikatakan apabila seorang dicobai. Ya jelas, firman Tuhan tadi berkata Tuhan tidak mencobai. Tetapi apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, wow Tuhan kok cobaan ini datang. Kata apa firman Tuhan? Jangan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Ini menghakimi Tuhan. Ya, menuduh. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Bisa katakan amin? Lah, lalu gimana kalau kita ada masalah yang kita hadapi? Ya, kita nanti akan lihat jawabannya saudaraku. Ayat 14-nya lagi, lebih jelas lagi. Berkaitan ayat 14 ini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi saudara-saudaraku, orang-orang yang kita lihat bisa masuk di dalam terali besi, ya, masuk di proses hukum. Kenapa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu sering lebih dominan. Artinya dia lakukan itu melebihi kekuatannya yang harus dia terima tetapi melampaui kehendak Tuhan. Dan dia masuk di dalam pencobaan dan dikatakan di situ tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Haleluya saudaraku. Hati-hati saudaraku kalau kita bertumbuh dalam iman pengenalan kepada Yesus Kristus Tuhan itu, kita harus tahu bertumbuh dalam hal apakah. Dalam iman pengenalan kepada Tuhan saudaraku. Selanjutnya saudaraku, Tuhan tidak akan pernah mencobai umatnya. Tetapi Tuhan memberikan ajaran dan ujian kepada yang dikasihinya. Ini yang benar. Ini yang benar saudaraku. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tetapi Tuhan itu saudaraku, dia memberikan ajaran dan ujian kepada yang dikasihinya. Ini yang benar. Ini yang Tuhan lakukan. Hanya manusia berkata, Tuhan kok cobai aku toh. Aku kok jadi masalah. Ini masuk dalam pencobaan. Kalau pencobaan ya salahmu dewe. Salah kita, salah manusia sendiri. Tetapi kalau ajaran dan ujian itu memang bisa Tuhan berikan. Kita lihat ayatnya, Amsal 3 ayat 12. Beda ya saudara, pencobaan, ajaran dan ujian. Coba kita lihat ini, Amsal 3 ayat 15 berkata apa? Ayat 12 ya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, amin. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ya, ini betul saudara. Ini yang benar yang ini. Jadi kalau ada orang dicobai, dia mengeluh, dia menyalahkan, oh Tuhan kok mencobai aku, itu keliru. Karena ulahnya sendiri. Tetapi jelas berkata Amsal ini karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saya punya anak. Saya enggak mungkin dia enggak ajar, enggak saya uji. Karena ajaran dan ujian itu akan mendatangkan kebaikan untuk masa depannya. Enggak mungkin saya akan cobai dia. Kasihan.
Dan Tuhan macam apa kalau Tuhan mencobai? Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan, adalah Tuhan yang baik. Bahkan dia mati di kayu salib, kurang baik apa? Dia berkorban buat saudara dan saya. Mungkinkah dia mencobai saudara? Siapa pencoba itu? Pernah saya bahas di dalam khotbah yang lalu. Pencoba itu adalah si kunyu, iblis itu, setan itu. Karena Tuhan sendiri dicobai. Amin. Waktu Yesus selesai berpuasa, dia dibawa oleh si pencoba itu. Untuk dicobai si setan itu, si iblis itu. Tapi Tuhan saudara dan saya, bukanlah Tuhan semacam itu. Dia penuh kasih. Kalau engkau hadapi ajaran atau ujian, bersyukurlah. Karena Tuhan punya rencana yang baik. Karena dikatakan seperti seorang ayah sayang kepada anaknya. Seorang ayah kepada anak yang disayangi. Sehingga saudara dapat memuji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ini yang benar, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ayat ini jelas membuktikan Tuhan tidak pernah mencobai. Saudara berbicara tentang bertumbuh, banyak orang tidak mengerti bahwa untuk bertumbuh pasti harus mengalami proses. Nah ini saudaraku, sebagaimana proses tanaman yang dapat bertumbuh, demikian juga kehidupan yang bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Proses ini saudara yang harus dilalui setiap orang agar menjadi pribadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudara, memang saudaraku pertumbuhan itu pasti ada prosesnya saudaraku. Dan oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa kita bertumbuh bukan dalam hal daging. Kita bertumbuh dalam iman pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan oleh sebab itu saudaraku mari kita belajar saudaraku dari proses tanaman yang bertumbuh dari benih yang kecil dan kelihatan tidak berarti. Namun bisa bertumbuh besar saudaraku ya dan dapat memberikan manfaat saudaraku. Saya saudaraku di rumah saya melihat anak saya buat itu tanaman di rumah, sayur. Sayur ditanam di rumah, tapi yang dijejer-jejer itu, saudara, dialiri sungai, namanya istilahnya hidroponik, betul itu yang betul. Kalau hidro salah, hidroponik itu yang betul, saudara. Ya. Nah, di situ saya melihat anak saya senang cari kesibukan, saudaraku. Saya lihat benihnya itu apa? Kecil gitu. Nah apa betul, apa kira-kira sebiji sesawi itu seperti itu di dalam firman Tuhan. Nah itu biji itu kecil saudaraku ditaruh di medianya itu seperti tanah tapi medianya diganti seperti spons gitu. Dan ditaruh di air dan ditaruh di tempat jejer-jejer. Berapa minggu kemudian saudaraku tumbuh itu saudaraku. Dari tidak kelihatan apa-apa, enggak berarti ada benih, tumbuh, besar, sekarang sudah segini. Saya bilang sama istri, jangan beli sayur. Nanti sayurnya itu sudah besar, ambil kita sayur. Ngulup, bikin sayur. Luar biasa. Nah itu pertumbuhan saudaraku. Nah ada hal yang kita perlu tahu dari proses pertumbuhan tanaman ini saudaraku, bagaimana tanaman ini dapat bertumbuh? Yang pertama, dia mesti cukup air. Saya lihat itu airnya itu terus mengalir saudaraku. Cukup air, artinya apa? Dalam kehidupan kekristenan saudara dan saya, waktu saudara bertumbuh melalui pencobaan pun istilahnya, saudara mesti ada siraman firman Tuhan itu, saudara dapat bertumbuh dalam iman pengenalan akan Tuhan dan saudara bisa menang. Oleh sebab itu saudara perlu air itu. Yaitu firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara belajar firman Tuhan,
Baik hanya seminggu sekali, 2 kali di tempat ini, terlebih harus di rumah baca firman Tuhan. Karena itu air yang akan menyirami engkau karena hidupmu sedang melalui pencobaan-pencobaan istilahnya. Kau harus disiram. Hal yang kedua, bagaimana tanaman itu dapat bertumbuh? Cukup makanan. Ya, cukup makanan maksudnya apa? Ya dipupuk. Toh. Itu saya tidak ngerti saudaraku. Kalau dulu di media tanah itu kan dikasih pupuk, rabuk gitu ya. Ini enggak. Airnya itu sudah ada vitamin saudaraku. Yaitu pupuknya saudaraku. Sehingga tanaman itu bisa bertumbuh besar karena apa? Cukup suplai makanannya. Demikian saudara dan saya. Dalam kehidupanmu saudaraku, kau harus hidup dalam doa, penyembahan, pujian kepada Tuhan. Sebab itu yang akan menghidupkan rohmu untuk bertumbuh. Sekalipun kau harus melalui pencobaan dalam dunia ini. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Hal yang ketiga apa? Tanaman itu dapat bertumbuh, cukup terawat harus. Maksudnya apa? Ya dirawat maksudnya. Harus dirawat saudaraku. Maksudnya dirawat bagaimana? Saudaraku, kehidupan saudara mesti ada ketaatan. Ada kesetiaan. Ngerawatnya gimana? Ya persekutuan seperti ini. Berkumpul. Ojo di omah tok. Ada teman saya bilang stres aku. Wes gak kuat aku tak metu. Ya cuman ingat. Ini masker ini dipasang saudara ya. Masker pasang. Ya jaga jarak, cuci tangan. Tetap bijaksana saudaraku. Jangan sok kuat saudaraku. Ya, jangan sok kuat. Tetap saudaraku, artinya saudaraku cukup terawat, harus dirawat kehidupan iman, pengenalan akan Tuhan saat kita melalui proses pencobaan itu. Kita harus ada ketaatan, kesetiaan untuk datang mencari hadirat Tuhan. Mungkin di tempat-tempat ini sangat terbatas oleh karena kondisi PPKM, kondisi pandemi. Tetapi tidak menutup kemungkinan saudara dan saya untuk tetap taat dan setia di rumah saudara masing-masing. Mencari hadirat Tuhan itu, itulah merawat saudaraku. Saudara akan terawat. Sayur aja dirawat ya saudara. Itu sudah ada pagernya, sudah airnya cukup, kasih vitamin cukup. Wasi juga anak saya itu, kasih tutup lagi. Loh, kenapa kasih gitu lagi? Supaya enggak kujanan. Loh, kujanan kan bagus. Iya, nanti airnya kebanyakan masuk ke air saluran itu, vitaminnya berkurang. Oh, gitu ya. Baru saya saudara. Baru ngerti, ditutup pakai plastik yang tembus matahari. Luar biasa. Dirawat saudara. Demikian saudara dan saya perlu perawatan iman pengenalan akan Tuhan itu saudara. Lalu masuk di dalam pokok pembahasan bagaimana proses manusia supaya dapat bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan namanya. Yang pertama, berbahagia. Kembali ke Yakobus 1 ayat 12 tadi. Kembali ke sana. Jadi yang pertama untuk dapat manusia itu bertumbuh dalam iman pengenalan kepada Tuhan. Dikatakan yang pertama berbahagia. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan demikian. Nah itu. Yakobus 1 ayat 12 berkata berbahagialah. Artinya apa saudaraku? Kalau kehidupan iman kita mau bertumbuh mesti jaga hati sukacita. Amin. Berbahagia terus. Jangan gerundel, jangan protes. Saudaraku, sekalipun saudara lalui itu pencobaan. Mesti ada roh sukacita itu. Senantiasa bawa suasana bahagia itu. Dengan memuji Tuhan. Haleluya. Sukacita. Amsal 17:22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi yang pertama adalah mesti berbahagia. Kembali ke Yakobus 1 ayat ke-12 tadi.
Yang kedua apa? Yang pertama adalah berbahagia. Yang kedua, tahan uji. Yakobus 1 ayat 12 tadi berkata apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan ini memiliki arti tahan uji. Sudah berbahagia, dia mesti tahan uji. Artinya harus kokoh dia. Sehingga badai pencobaan apapun istilahnya tetap kokoh, tetap tahan uji. Saudaraku, seperti yang dikatakan firman Tuhan, jangan putus asa, tetap tahan uji dan kokoh. Coba Roma 1 ayat 16 berkata demikian. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus berkata begitu. Kokoh keyakinan Injil. Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau saudara dan saya tidak memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, banyak penyesat akan menyesatkanmu dan engkau akan goyah dan jatuh. Apalagi media sosial saat ini, YouTube luar biasa pengajarannya. Satu waktu kalau saudara tidak memiliki dasar yang kuat dalam kebenaran firman Tuhan, saudara akan roboh. Karena tidak memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Oleh sebab itu hal yang kedua adalah tahan uji kokoh dan tidak putus asa. Saat engkau melalui pencobaan, tetap engkau akan bertumbuh karena engkau kokoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, hidup penuh kasih. Ya, selanjutnya dikatakan hidup penuh kasih itu adalah di dalam ayat yang Yakobus 1 ayat 12. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saat saudara dan saya mengalami melalui masalah pencobaan itu datang, engkau harus hidup dalam kasih terus. Jangan engkau hidup dalam kedengkian, kepahitan, sehingga engkau tidak bisa bertumbuh. Tetapi dikatakan jelas, upah itu akan datang kepada barang siapa yang mengasihi dia. Artinya hal yang ketiga untuk dapat bertumbuh, hendaklah engkau hidup di dalam kasih senantiasa. Seperti Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih. Sebab sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah di dalam kasih. Jadi hal yang pertama untuk dapat bertumbuh saudara, tetap jaga hati. Sukacita, bahagia supaya dapat bertumbuh. Dan yang kedua tetap kokoh, jangan putus asa. Dan yang ketiga adalah hidup selalu di dalam kasih. Dan ada upah yang luar biasa bagi orang-orang yang melewati pencobaan itu. Masalah itu, ujian itu, ajaran itu, apa itu upahnya? Yang di dalam Yakobus tadi dikatakan, ya, dikatakan jelas, ia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi jawabannya apa yang diterima orang-orang yang bertumbuh melalui pencobaan itu? Pada akhirnya dia akan terima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin, saudaraku. Luar biasa. Oleh sebab itu, kesimpulannya silakan pemain musik. Haleluya. Bertumbuh melalui pencobaan ini, mesti kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Menjadi pribadi yang senantiasa menjaga suasana hati, bahagia, sukacita di dalam Tuhan. Dan yang kedua, untuk dapat bertumbuh melalui masa-masa ujian itu, senantiasa kita tetap kokoh dan tahan uji. Apapun kondisinya. Dan senantiasa hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan kita akan menerima mahkota kehidupan itu. Luar biasa saudaraku. Firman Tuhan pada kali ini saudaraku yang mengajar kepada saudara dan saya.
2 tahun ini terlalu banyak yang dirasakan manusia. Itu bukan cobaan. Tapi memang Tuhan izinkan itu terjadi. Ajaran itu terjadi melalui pandemi ini supaya engkau tetap kokoh kuat, tahan uji, menjaga sukacitamu, dan engkau akan menerima upah yang dijanjikan kepada barang siapa yang setia dan mengasihi Dia. Amin, saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah pujian yang berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku. Saudara, ucap syukur kepada Tuhan, dan kebaikannya kita dapat lewati 2 tahun ini masa pandemi. Oleh karena kebaikan Tuhan, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita selalu berkata bahwa Tuhan baik, Dia tidak pernah berikan pencobaan. Tapi memang Dia ajar dan uji kita untuk tetap kokoh berdiri. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap berkata, Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, katakan apapun yang terjadi. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi, saudaraku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus. Katakan baik, saudaraku. Haleluya. Yes. Yang terjadi, tetap berkata, Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau baik Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau, Bapa. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau baik Tuhan.
kami merasakan hidup dalam dunia ini. Khususnya 2 tahun terakhir ini. Seakan-akan itu pencobaan Tuhan. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini kami tahu bahwa Engkau tidak mencobai umat-Mu Tuhan. Tapi Engkau sedang mengajar dan menguji kami. Supaya kami kokoh kuat dan berdiri teguh dan dapat bertumbuh melalui proses yang kami lalui dalam dunia ini. Sehingga kami bertumbuh dalam iman, pengenalan akan Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.